Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jendela Hukum. Tentunya masih bersama saya Liamsyah Panjaitan. Jadi di video kali ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk di Jendela Hukum. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Bagi teman-teman juga nanti yang mau bertanya silahkan komentar. Kita akan buat Q&A tentang masalah perceraian. Ini part 3. Sebelumnya saya juga sudah membuat part 1 dan part 2. Di setiap partnya ada 5 pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan perceraian di pengadilan. Dan saya sudah menjawabnya dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami. Jadi pertanyaannya, apakah talak 1 itu saya bisa menuntut nafkah yang terutang? Karena selama menikah tidak pernah dikasih nafkah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau masih talak 1, apakah mantan masih bertanggung jawab terhadap saya tentang nafkah? Yang ketiga, perbedaan talak 1 dengan talak 3 itu apa? Bercerai karena suami selingkuh. Jadi di sini saya mencoba untuk menjawab ini ya. Yang pertama itu tadi mengenai apakah kita seorang istri ketika bercerai di pengadilan apakah dia bisa menuntut nafkah terutang atau nafkah lampau namanya ya. Jadi itu bisa sepanjang memang faktanya begitu. Kalau memang si suami pada saat pernikahan tidak menafkahi si istri gitu. Misal kita kasih contoh pada saat pernikahan, usia pernikahan misalnya 1 tahun, tetapi 6 bulan berjalan pernikahan itu si suami menafkahi istrinya, tetapi 6 bulan setelah itu dia tidak menafkahi sama sekali. Nah, artinya ada 6 bulan yang terutang nafkah terutang atau nafkah lampau. Nah, itu bisa dimintakan saat persidangan. Nanti hakim akan memeriksa kebenaran itu, maka nanti biasanya hakim akan mengabulkan dan memerintahkan kepada suami untuk membayarkan nafkah terutang itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian cuman ada bedanya ya. Kalau nafkah iddah dan nafkah mut'ah, kalau si istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka dia tidak berhak untuk meminta itu. Dia hanya berhak untuk meminta nafkah lampau dan nafkah anak. Tetapi kalau si suami yang mengajukan cerai ke pengadilan, maka si istri bisa meminta semua nafkah itu. Tapi saran saya tetap bagi kawan-kawan yang memiliki permasalahan rumah tangga, ya, agar memilih jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan ujuk-ujuk langsung mengajukan gugatan ke pengadilan, karena itu merupakan upaya terakhir apalagi yang punya anak. Tetap di sini saya menganjurkan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebaik-baiknya secara kekeluargaan. Mudah-mudahan masalah teman-teman semua bisa teratasi dan mudah-mudahan rumah tangga kawan-kawan semua bisa seperti sedia kala berbahagia. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau masih talak 1, apakah mantan masih bertanggung jawab terhadap saya tentang nafkah? Nah, ketika akte cerai sudah dikeluarkan oleh pengadilan, artinya perkawinan itu sudah sah bercerai. Sehingga hak dan kewajiban sudah tidak ada sebagai suami istri. Tetapi kalau misalnya sudah lama berpisah ranjang, sudah lama berpisah rumah, misalnya 10 tahun atau 5 tahun, tetapi akte cerainya itu belum keluar, belum ada dari pengadilan, belum diputuskan oleh pengadilan, maka hak dan kewajiban itu masih ada. Termasuk kewajiban si suami untuk menafkahi istrinya. Nah, itu perbedaannya. Jadi sepanjang akte cerainya sudah keluar, maka si suami tidak berkewajiban lagi untuk menafkahi istrinya. Begitu. Dia hanya berkewajiban untuk membayarkan nafkah lampau atau nafkah terutang pada saat perkawinan yang tidak dibayarkan, yang tidak diberikan. Jadi itu. Intinya kalau sudah bercerai, sudah ada akte cerainya, maka si suami tidak berkewajiban lagi untuk menafkahi istrinya. Kemudian apa perbedaan talak 1, talak 2, dan talak 3? Bedanya sederhana. Kalau talak 1 dan talak 2 itu bisa rujuk dalam masa iddah, ya. Jadi
si perempuan, ya kan, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kalau dia talak 1 dan talak 2 sebelum masa iddahnya selesai. Berapa lama masa iddah itu, saya sudah membuat videonya secara gamblang, boleh cek di channel saya, berapa lama masa iddah itu. Jadi intinya kalau dia talak 3, maka kalau memang mau rujuk lagi, si perempuan ini, si istri ini harus menikah lagi dengan si laki-laki lain. Kemudian bercerai dengan laki-laki lain itu, maka mereka baru bisa rujuk dengan cara kawin baru atau kawin mengucapkan ijab kabul kembali. Begitulah cara Islam untuk memberikan efek jerah kepada si suami atau kepada pasangan yang suka bercerai sampai mengucapkan talak 3. Jadi perbedaannya di situ ya. Talak 1 dan talak 2, si suami istri bisa melakukan rujuk. Kalau memang talak 3, maka si istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah itu bercerai dengan laki-laki lain, barulah mereka bisa rujuk kembali dengan cara akad baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Bagi kawan-kawan yang berkomentar, yang ingin bertanya, berkonsultasi, bisa WA saya. Secara profesional saya akan menangani, memberikan layanan konsultasi. Dan bagi kawan-kawan yang ingin berkomentar, bertanya di kolom komentar, silakan. Insya Allah kita akan bahas di video-video selanjutnya. Sekali lagi saya mohon kepada kawan-kawan yang memiliki permasalahan rumah tangga, jangan gegabah, jangan langsung ujuk-ujuk mengajukan gugatan perceraian. Gugatan perceraian, permohonan perceraian merupakan upaya terakhir bagi rumah tangga memang yang tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi kalau masih bisa, upayakanlah secara kekeluargaan, tenangkan diri, begitu. Apalagi yang sudah punya anak. Saya menyarankan itu. Saya tidak menyarankan untuk bercerai di pengadilan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa follow Instagram pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.